Sintayong. 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 Indonesia U23 Sintayong dan teman-teman pemain Witan dan kawan-kawan top semua. Mantap banget, mantap. Stay. Udah disebutkan ya sama ketua umum langsung. Pak Erik langsung. Stay. Gimana coach? Stay saya langsung. Sintayong. Bagus. Sintayong. Jadi tadi malam kita melakukan satu sejarah. Ya, itu yang tadi malam tuh yang main Indonesia bukan? Brazil tadi. Brazil. Keren banget tuh ya main. Baru pertama kali Indonesia melawan tim Timur Tengah kita nggak deg-degan. Nah, kayak, keren banget. Waktu sebelum main sih gue deg-degan sih. Maksudnya ya, kayak, sebelum main dia. Aduh nih bisa-bisa kepleset, bisa-bisa. Biasanya kan, udah berharap tinggi nih. Tiba-tiba lawan tim Timur Tengah kan biasanya dari dulu tuh. Dan biasanya kalau di match akhir kalau yang butuh seri gitu malah kalah gitu. Ya biasanya kan udahlah ngarep seri. Gue juga sebagai penonton yang sudah terbiasa menonton Indonesia tadinya berharap seri cukup sih. Iya. Asal gak kejebolan udah sampai akhir gak apa-apa udah bertahan. Ternyata permainannya di luar ekspektasi. Keren banget sih. Itu gue akuin keren banget mainnya. Seumur hidup salah satu partai terbaik Indonesia dari kelompok usia ya ini nih yang tadi malam. Dan gue lupa kayaknya kapan terakhir kali nonton Indonesia nih superior banyak gitu loh. Ya. Dan golnya bagus, bukan gol-gol yang kayak penalti, set piece gitu-gitu. Walaupun ada penalti ada set piece. Tapi maksudnya lawannya juga kan Jordania. Ya. Bukan biasa lawan AFF ya. Bukan kayak lawan Kamboja, Laos gitu-gitu. Ya. Kalau lawan yang gitu ya banyak gol emang ya biasa aja sih sebetulnya. Nah, kalau yang ini match-nya kan Piala Asia U23 juga. Ini kita baru pertama kali juga lolos ke babak selanjutnya. Ya, debutan turnamen. Langsung lolos 8 besar. Terus secara grupnya juga ada Qatar tuan rumah, Australia yang notabene kan tim besar kalau ini, terus ada Jordania. Sebenarnya kita tidak dihitung sih di posisi grup ini, kita tuh ketiga keempat paling jago gitu. Cuma akhirnya bisa ngambil runner up dan 2 kemenangan itu canggih banget sih. Dan yang paling canggih yang pertandingan tadi malam. Ya, harusnya bisa lebih sih dari itu. Kalau pertandingan pertama Gue gak tahu ya kalau pertandingan pertama wasitnya lumayan fair itu mungkin Qatar juga bisa imbang deh kayaknya ya. Harusnya setidaknya imbang lah. Maksudnya kan itu kan sempet pasti ritmenya rusak gitu loh. Iya mentalnya udah acak-acakan ya. Walaupun gak kelihatan di lapangan ya. Apa kan kita walaupun kurang pemain tetap lebih superior, megang bola lebih banyak, megang permainan itu. Cuman skornya aja gak sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Jadi mungkin kita akan ketemu Qatar di final ya. Amin. Kalau soalnya kalau dengar baca-baca nih, Sintayong tuh selalu ngomong ini tuh kan baru 50% kemampuan, baru 50%. Berarti 100%-nya tuh bakal di peaknya tuh bakal di semifinal, di final harusnya kan? Harusnya, biasanya di mana-mana kan makin lama makin panas nih kan. Makin panas. Terlihat dari lawan Jordania ini. Enggak kalau dengan misalnya nih ada kabar bahwa kita target semifinal. Lu tuh sebenarnya masih yakin apa masih itu tuh cuman baru ngayal-ngayal aja? Kalau sebelum mulai ini itu gue udah nggak mungkin. Menurut gue udah nggak mungkin lah kayak gitu. Lolos grup juga udah jago. Gitu. Kan kita bukan optimistis, realistis. Ya udahlah. Apalagi kan kita ngeliat grupnya dulu, anjir grupnya susah banget lagi. Australia, Jordan, Qatar gitu. Kayaknya pas lihat lolos grup aja juga udah. Ya udah syukur. Itu pun kayaknya struggling gitu. Iya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kita superior. Gitu. Dan juga tapi yang mesti diingat adalah setelah ini kan kita 8 besar akan ketemu antara Jepang dan Korsel. Hari ini jam 8 malam akan ada penentuan lawan kita antara Jepang atau Korea Selatan. Konon katanya mereka saling menghindari Indonesia katanya. Setelah melihat pertandingan tadi malam mereka ketar-ketir gitu ya. Oh, jangan sampai runner up kita nih gitu ya. Kita harus jangan sampai juara grup nih, kita harus runner up. Jadi mereka harus saling mengalahkan harus menghindari Indonesia. Tapi kalau melawan Korea Selatan itu juga akan menjadi laga emosionalnya Sintayong karena ini akan melawan negaranya sendiri. Kemudian kalau melawan dites ininya ya kredibilitas Sintayong. Tapi setidaknya satu skuad Indonesia tim pelatih kan udah pada tahu tuh kemampuan Korea yang U23 sekarang kan ya, mereka orang sana kan gitu. Kalau lawan Jepang berarti kita akan membalaskan dendam di Piala Asia kemarin. Kalau lu pilih mana coach? Antara lawan Korea atau lawan Jepang? Korea Selatan. Tanggung. Kenapa? Tanggung, pengen tahu aja gue. Pengen lawan Korea. Sintayong ngelawan Korea Selatan. Tapi nanti kalau lawan Korea ya, kalau Sintayong ngasih arahan, yang tahu musuhnya, bukan pemainnya sendiri. Iya benar ya. Oh iya benar ya. Kan kayak, pemain musuh yang dia disuruh gini. Arahan nih gitu. Iya. Ya, kan? apapun lawannya itu semoga apa yang dicita-citakan oleh tim Indonesia
untuk lolos ke semifinal atau bahkan ke final terwujud karena itu juga akan jadi sejarah panjang. Tapi kalau kita ngomong-ngomong materi, sebetulnya materi timnas Indonesia kan ini udah dipersiapkan panjang lang. Betul. Ini tuh anak-anak yang main lawan juara dunia Argentina. Betul. Oh iya benar. Ya kan, Hernando main, Reval Struijk main, Marcelino main, Ivar main, terus Rizky Ridho main lawan Argentina, lawan juara dunia mereka udah punya pengalaman tuh. Dan waktu itu juga menuai pujian, mainnya bagus kan walaupun bener-bener ketekan terus ya. Ya iyalah juara dunia. Gila kali. Prancis juga ketekan, Mbappe gimana lu. Terus yang kedua ini tim yang juga sudah menjuarai SEA Games sebagian besar. Bener. Dua kiper Adi Satrio dan Hernando juara SEA Games. Komang, Ferrari. Komang juara SEA Games. Ya kan? Jadi secara pengalaman mereka sudah matang di hampir di semua kelompok umur. Sudah menghadapi tekanan-tekanan kayak waktu semifinal lawan Vietnam di SEA Games, final berantem lawan Thailand. Ya. Big match level besar lawan juara dunia mereka sudah coba juga di FIFA Matchday gitu. Jadi secara pengalaman memang dan juga Piala Asia Senior kemarin mereka banyak juga yang udah main. Terakhir di Piala Asia Senior mereka main juga. Jadi memang secara pengalaman ini tuh teman-teman yang bermain di U23 sebetulnya udah main di level senior sih, makanya mereka kalau ngelihat kayak Jordania kemarin, mungkin Jordania nganggapnya awalnya Indonesia doang gitu. Ini lawan Argentina coy. Ini juara SEA Games juga. Sebenarnya tim ini juga banyak yang udah main lawan Jordan seniornya waktu kualifikasi ya kan? Iya, itu juga. Ya. Jadi mungkin kalau melihat pertandingan tadi malam, Jordan sedikit menganggap remeh yang pertama. Kelihatan dari gestur-gestur mereka. Tapi kalau ini pandangan gue ya. Kayaknya kemarin tuh Australia dan Jordan maksudnya nggak sesuperior tim seniornya. Masih banyak kesalahan-kesalahan dasar gitu loh, kayak finishingnya, kipas akhirnya gitu-gitu loh. Maksudnya kayak finishing itu kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia gitu, pemain Indonesia kayak. Sekarang kebalikan. Nah, kebalikan antara apakah ini karena masih mereka level umur, jadi belum terlalu matang, belum terlalu banyak jam bermain di timnya. Karena kalau lihat seniornya kayaknya itu udah bakal finishingnya udah bakal banyak yang masuk gitu loh, kayak Jordan depan gawang nendang nggak kena kan gitu. Terus Australia kemarin juga banyak yang kayak umpan-umpan akhirnya tuh lolos gitu. Cuman akhirnya kita sudah bisa menyaksikan Indonesia levelnya sejajar dengan Australia gitu. Kita nggak yang bertahan total gitu. Kita yang lawan Jordania kita nyerang gitu. Itu suatu ini sih untuk sepanjang hidup gua nonton bola gitu. Nonton timnas segala kelompok umur ya, mau 23 mau 20 gitu. Kalau lawan tim Asia yang bagus-bagus itu kan susah, jangan kan lawan Thailand juga kayaknya susah. Nah sekarang tuh udah pede gitu lihat kemarin lawan Jordan, bagus banget. Setelah gua runut lagi emang ini tim-tim yang udah main bareng dari kapan tahu ternyata gitu. Dan kayaknya gua baru sekarang merasakan kalau kita tuh lawannya tuh beragam ya. Indonesia. Kalau dulu kan AFF aja gitu lawannya. Iya, Asia Tenggaraan lah. Vietnam, Thailand gitu-gitu terus tuh. Vanuatu atau mentok-mentok AFF senior U16, 19. Udah itu aja tuh Thailand lagi kan. Iya, enggak ada turnamen-turnamen besar yang kayak gini nih. Kayaknya enggak pernah merasakan gitu kan. Baru sekarang kayak wah, jadi lawan Australia, lawan Jordan, lawan Jepang gitu. Lawan Qatar jadi kayak merasakan vibes-nya beda banget gitu. Jadi kita sudah melupakan udah lupa gitu lawan Malaysia, lawan gitu kayak udah gak usah lawan. Tapi jangan jumawa. Iya enggak. Jumawa, ya. Tapi ini artinya ada proses yang dinikmati sekarang ya. Proses panjang. Kalau dulu kan Pak Hang Seo pegang Vietnam, Sintayong pegang Indonesia gitu, Malaysia juga ada kan. Kita tuh kalau lawan Vietnamnya Pak Hang Seo kan susah banget. Lama-lama tuh Sintayong beneran berproses panjang gitu untuk akhirnya membuat kelihatan kok tik-tak itu lah kalau bikin segitiga, bikin 4 itu tuh kelihatan orang udah main bareng lama gitu. Kelihatan waktu lawan Australia sebenarnya babak pertama udah kayak gitu. Udah tektok. Udah mulai tektok gitu kan. Oper-operannya tuh kalau nggak di kiri antara Arhan, Witan, itu Arhan, Struijk gitu-gitu kan, Marcelino. Ke sebelah kiri sebelah kiri. Kalau sebelah kanan mungkin karena Fajar atau Witan belum terlalu klop atau gimana, nggak terlalu lebih direct gitu. Itu enak tuh, tapi mungkin di babak kedua nggak tahu instruksi, nggak tahu lelah atau gimana kan, jadi kayak hilang tuh waktu lawan Australia. Nah di Jordan ini baru kelihatan nih babak pertama babak kedua mungkin karena udah unggulnya lebih aman gitu kan, mungkin 2-0 jadi lebih makin lepas, pede. lebih ini. Gol pertama kita lihat tektok di sebelah kiri tuh di depan kotak penalti Jordan tuh yang akhirnya dapat penalti Struijk kan. Itu tektok. Terus golnya Witan yang placing. Ya, itu keren sih. Itu diawali juga dengan Rizky Ridho yang harus di-highlight Rizky Ridho sih. Itu keren banget overlap. Nah, kayak umpan-umpan Marcelino gitu ya. Sekarang kan kalau dulu kan ketebak ya, misalnya
pemain mau ngumpan ke kanan. Sekarang tuh kayak mereka tuh milih opsi kedua gitu. Misalnya bisa ke kanan tapi mereka milih yang lebih beresiko tapi bisa gitu dapat. Kayak golnya Witan tuh sebenarnya Witan di posisi terjepit 2 orang dia bisa muter ngelewatin gitu loh. Dan umpannya pas. Umpan dari Marcelino ke Rizky Ridhonya. Biasanya biasanya Marcelino nih kadang-kadang suka agak maruk atau kayak bingung gitu kalau dia mau ngoper kemana kan. Ini dapat itu tepat untungnya gitu. Jadi kemarin salah satu puncak permainannya tim Rizky Ridho dan kawan-kawan ya setelah kita nonton dari Rizky Ridho tuh kita mulai nonton dari kapan ya awal-awalnya ya? Pas Sintayong berarti ya. Soalnya kalau yang juara di Kamboja U22 itu masih timnya Bagas Adi kan. Bagas Adi, yang Marinos Manewar, Marinos yang di sana. Osvaldo Hai, itu tuh mulai ganti generasi kan ke Dewangga yang gini-gini nih, Pratama Arhan. Nah, sekarang mereka main bareng sudah cukup lama sekitar mungkin 4 tahun ya, 4 tahunan mereka main bareng. Di usia sangat muda ditambah tambahan pemain-pemain kayak Ivar Jenner, Nathan gitu. Terus Nathan sih yang enggak disangka-sangka gitu ya. Sayangnya teman-teman semua, Nathan harus pulang dulu ke klubnya. Oh iya, benar. Jadi minggu katanya izinnya. Jatahnya untuk Piala Asia cuma 1 minggu, tapi sedang dicoba untuk dibalikin lagi main di perempat final. Lobby tingkat atas. Lobby lagi. Kemudian pemain-pemain seperti Komang juga sangat bagus. Dia tiba-tiba aja udah dapat gol. Nah, kayak golnya si Komang yang lemparan ke dalam tuh gue yakin itu Jordania tuh kayak tidak mempelajari tim kita tuh. Ya kayak sebenarnya mungkin mereka udah tapi kayak agak lengah gitu loh. Karena kan udah sering tuh di pertandingan itu kan udah berapa kali coba lemparan ke dalam itu kan. Lemparan dia. Dan Marcelino juga sering tuh kalau dia lagi bawa bola itu sengaja diautin buat dilempar gitu, buat dilempar. Dan akhirnya Pratama Arhan tuh menjadi ini kali ya fenomena baru di Asia. Lemparan ke dalamnya gitu. Gue sih semoga lawan Korea Selatan Korea jebol gara-gara begitu tuh biar. Tapi yang patut di highlight juga kemarin Ko Justin waktu kesini ngomong juga kan kayak pemain-pemain yang main di Liga 1 ini maksudnya juga harus patut diapresiasi. Oh iya, gitu. Karena kelasnya nggak jauh beda gitu loh antara kayak Komang, Ferrari gitu-gitu. Dengan Rizky Ridho pun main di Liga 1 di Liga 1 kan? Marcelino gitu-gitu. Ivar Jenner. Maksudnya levelnya sama 11-12 walaupun mungkin Komang sempat kehilangan bola atau apa gitu tapi mereka masih pede gitu untuk megang bola dan jadi seimbang gitulah. Tidak terlalu jomplang antara yang main di luar sama yang di Liga 1 gitu. Selain tektok yang udah sangat klop banget, kita juga mengapresiasi ini ya. Latihan-latihan set piece-nya timnas. Kalau ada set piece baik itu lemparan ke dalam, corner kick, tendangan bebas itu tuh seakan udah banyak opsi 3-4 opsi itu mereka kayak udah punya hafalannya gitu. Dan lu sering kan kalau di SMA atau kuliahan ada lawan gitu yang kasih kode 2 ini nih. Biasa futsal nih kan futsal gitu. Kita sebagai lawan ini 2 mau ngapain mereka ya terus gini nih ntar 3-3. Itu kan opsi 3 nih berarti opsi 2. Nah, kalau gua lihat di timnas itu udah hafalannya udah matang banget tuh. Iya, corner mulai beragam ya. Biasanya pokoknya tendangannya ke tengah, ke tengah. Kalau ini kadang oper ke dekat. Kalau di senior kan bahkan udah ada analisanya tuh waktu lawan Vietnam. Rizky Ridho berdiri di mana, si Strike berdiri di mana tuh udah hafalannya udah di situ gitu. Artinya mereka sudah mempersiapkan tim ini dengan sangat baik. Kita sih apresiasi banget karena ini akan sulit yang pertama dari kendala bahasa kan. Sintayong ngomong dari bahasa Korea ke Indonesia. Terus kayak bahasa Inggris juga lagi. Ke Rafael Struijk yang gitu-gitu harus bahasa Inggris gitu. Terus menyatukan generasi ini yang usianya beda-beda banget gitu. Itu juga kan cukup sulit. Terus menyatukan jadwal cukup sulit. Hingga akhirnya udah menemukan formula kayak pertandingan semalam itu tuh perjalanannya sangat panjang. Itu pasti melelahkan sebetulnya tuh. Kalau di balik tuh di tim behind the team itu capek banget tuh pasti menyatukan sampai di titik ini tuh. Ya ini salah satu buah keberhasilan Sintayong motong generasi sih menurut gua. Oke, ya. Ya karena kan mereka dia nge-build fondasinya dari tim yang ini nih sebenarnya. Ya tim muda dulu di atas inilah gitu. Tapi kan ada beberapa ya kayak Witan. Ya dulu masih dibantu kan Fahrudin. Ya seniornya. Ya seniornya tetap diikutkan kan kalau dulu Fahrudin. Ya. Gitu-gitu. Nah ini mulai kelihatan nih peak prime-nya mereka nih gitu. Sekarang nih sekarang gitu. Jadi ya ini salah satu buah keberhasilan STY untuk motong generasi yang dulu sih sebenarnya. Dan ini masih bisa berjalan 7 tahunan ke depan kalau lihat secara usia ya. Kalau mereka berkembang secara benar ya. Karena biasanya karena kan biasanya gitu tuh pemain Indonesia. Semoga benar ya karena ini kan dikawal sama Sintayong ya. Harus kalau misal katakanlah
kontraknya diperpanjang gitu. Berarti kan Sintayong bakal ngawal generasi ini nih. Ya. Kayak Marcelino sedang dikawal terus, gitu. Pertama Arhan dikawal terus gitu. Ya, Asnawi dikawal terus. Ya asalkan mereka harus terus main keluar sih menurut gua. Tetap. Ya, walaupun di luar misalnya nggak terlalu banyak menit bermain ya. Tapi setidaknya tuh kondusivitas kompetisinya tuh jelas. Pengalamannya, gitu. zona tidak nyamannya. Kayak Asnawi kan sekarang juga main di Thailand juga belum dapat zona nyaman kan dia. Main cadangan 1 menit. Terus, ada yang bilang, masuk kapten timnas dikasih 1 menit. Tapi itu yang akan membuat dia berkembang di sana gitu. Dan jadi apa ya? Fighting spiritnya mungkin beda kali ya. Karena lu kalau main di Indonesia kayak ya udah nyaman-nyaman aja, lu musuh kenal. Semua kenal gitu loh. Main udah tahu caranya ya. Udah tahu. Jadi kadang-kadang tuh kalau di luar kan lu harus nge-fight terus tuh kondisi lingkungan gua nggak nyaman, main gua nggak ngerti, mereka ngomong apa gua diomongin gua nggak tahu gitu, itu gitu tuh. Faktor-faktor kayak gitu yang harus. Faktor gitu. Jadi untuk teman-teman timnas U23 terima kasih banyak. Buat sobat Sporty, kita mau mengajak ini ya teman-teman buat memilih man of the match di pertandingan kemarin. Ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan, sama Witan. Kira-kira pertandingan melawan Jordania siapa man of the match-nya, tulis di kolom komen. Kalau menurut lu siapa, Coach? Semalam. Marcelino. Marcelino 2 gol ya. Tapi Nathan juga bagus sih. Nathan passing-passingnya enggak masuk akal. Ini apa? Enggak terlalu kelihatan tapi bagus gitu. Maksudnya enggak terlalu menonjol yang golin atau assist. Nathan tuh passingnya kadang passing yang enggak masuk akal dia bisa passing. Ya dan enggak ada capeknya. Enggak ada capek itu tentu. Bener kan dari awal maju mundur. Pratama Arhan itu tidak banyak melakukan kesalahan. Ternyata setelah gue pikir-pikir ini Arhan kenapa dipakai terus ya selain dia punya lemparan ke dalam. Ternyata di 3 pertandingan ini dia memang tidak banyak melakukan kesalahan gitu. Jadi pasti tidak tergantikan sama sekali gitu. Tidak tergantikan. Karena mungkin secara kedalaman squad di sebelah kiri juga gak ada yang nandingin gitu. Mungkin kalaupun Arhan gak bisa main, akan Nathan yang digeser kemungkinan. Yang ke kiri kan. Beda dengan di senior. Padat itu kan. Ada Patinama, ada si Nathan, ada Edo. Wah masih banyak. Masih banyak juga. Terus kita jika menang kita akan menghadapi perempat final nanti hari Jumat 26 April. Jadi Jumat itu akan melawan Jepang atau Korea yang hari ini sedang main nih jam 8 ya. Jam 8 berarti jam 10 akan ada keputusannya, kita akan main lawan Jepang atau Korea. Itu tuh hari Jumat. Jam 12:30. Jadi Kamis malam. Ya, jadi Jumat siangnya kita bisa langsung OB lagi buat ngebahas ini. Bisa. Semoga hasilnya langsung paginya kita OB tuh. Langsung gas. Habis Jumatan lah. Enggak lah. Habis nonton langsung kita OB. Subuh. Nah bisa lah pokoknya selamat bertanding untuk timnas di perempat final. Jadi lawannya Korsel nih? Gue sih pengennya Korea. Kalau gue pengennya Jepang. Kenapa? Pengen ngebales yang di Piala Senior kemarin. Kan Australia udah kita balas. Sekarang kita harus balas Jepang. Ya sudah siapapun ya kita harus hadapi kan. Ya, tapi gue nggak mau jumawa sih. Maksudnya siapapun lawannya, yang penting mainnya bagus. Apapun hasilnya gue tetap respect sama terhadap timnas ini ya betul. Kemudian ini juga salah satu ini ya cahaya Asia Tenggara karena ada 3 tim Asia Tenggara di perempat final. Ada Thailand yang akan melawan Uzbekistan, kemudian ada Vietnam yang akan melawan Arab Saudi, kemudian ada Indonesia. Jadi 3 tim. Sekarang berarti bisa dikatakan 3 tim muda terbaik di Asia Tenggara nih ya. Thailand, Vietnam dan Indonesia. Malaysia Singapura sedang tertinggal nih mereka. Malaysia kemarin sempat rame kan kayak waktu senior lu lolos gara-gara ngelawan Vietnam doang menangnya gitu. Iya. Mereka kena sekarang. Ya udah Malaysia semoga berbenah juga karena makin bagus persaingan di Asia Tenggara, makin bagus buat kita juga sih. Iya benar. Apalagi di Malaysia juga banyak main yang naturalisasi kan yang U23-nya. Oh iya. Iya. Tapi nggak lolos. Tapi nggak lolos juga. Baru ini juga kan dia baru berbenah juga kan si Malaysia. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat menikmati kemenangan. Sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih buat Timnas U23 yang sedang bermain di Piala Asia, tim pelatih, tim media, semua yang ada di tim di sana yang lagi berangkat ke Qatar. Kita tahu teman-teman nggak ikut Lebaran, nggak ketemu keluarga. Itu udah dari Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, lewat semua momen-momen. Semua lewat. Dengan perjuangan kalian yang kayak gini, kita sangat mengapresiasi, hormat setinggi-tingginya buat teman-teman semua. Kalau begitu Ripan Prabita pamit. Apta Pradana pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.